Selamat malam, Selamat Mbak. malam, Cindy. Baik, Pak Viva, semua partai koalisi perubahan sepakat soal hak angket masih menunggu langkah dari PDI Perjuangan. Jadi bagaimana langkah PDI Perjuangan di parlemen untuk bisa menggolkan hak angket kedugaan kecurangan pemilu ini? Pak Andreas? Halo, ya kalau hak angket itu adalah hak anggota DPR, tentu di sini ketika fraksi juga memberikan dukungan itu, ya kita akan mengumpulkan tanda tangan, kemudian dilanjutkan. Tapi posisi hari ini kita mengawasi proses pelaksanaan penghitungan suara yang terjadi masih di tingkat kecamatan hari-hari ini. Nah, seterusnya nanti ketika masuk di dalam masa sidang nanti ini akan di follow up gitu, ditindaklanjuti. Nah, poinnya bahwa yang namanya hak angket itu adalah hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap proses pelaksanaan dari pemilu ini. Ya. Dari proses pelaksanaan pemilu artinya yang terjadi sebelum, kemudian pada hari H, dan kemudian juga pada hari-hari pasca pelaksanaan. Jadi hari-hari pasca 14 Februari, yaitu penghitungan suara yang berlangsung dari TPS, kemudian berjenjang terus kemudian, sampai ke tingkat nasional. Pak Andreas, fraksi PD Perjuangan di DPR solid untuk membawa hak angket kecurangan pemilu ini supaya bisa gol di paripurna? Ya pasti dong. Kalau makanya ya hari-hari ini kita memang kebanyakan anggota masih ada di lapangan gitu. Tapi ya kita mengumpulkan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan pemilu ini gitu, yang disebut dengan terstruktur, sistematis dan masif itu bisa dilakukan melalui hak angket terhadap baik itu pemerintah sebagai pihak pelaksana di dalam proses yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan maupun juga pelaksana pemilu, yaitu baik KPU, Bawaslu dan yang lain. Pak Andreas, Ketua DPP PD Perjuangan yang juga Ketua DPR, Mbak Puan, gimana responsnya soal wacana hak angket ini? Ya, kalau fraksi memerintahkan, partai memerintahkan, ya itu harus dilakukan. Oke, baik. Menunggu nanti ya sikap fraksi PDI Perjuangan gimana di DPR nanti. Pak Viva, gimana sikap TKN soal wacana hak angket yang digagas oleh Ganjar Pranowo, kemudian sedang dibicarakan oleh fraksi PDI Perjuangan? Wacana untuk mengajukan hak angket sebagai hak konstitusional anggota DPR, ya itu adalah bagian yang wajar saja karena setiap anggota memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak angket. Nah, yang kedua, kita ini sedang dalam proses untuk perhitungan suara, rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota. Proses pemilu belum selesai, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden belum selesai. Bagi kami, TKN Prabowo Gibran akan ikut aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa ketika ada potensi manipulasi, kecurangan, kemudian penyelewengan, kalau hal pelanggaran soal administrasi ada di Bawaslu. Kalau soal pelanggaran terhadap etika penyelenggara ada di DKPP. Kalau soal hasil perselisihan itu silakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini harus kita hormati gitu. Jadi langkah untuk proses berjibaku, berjuang saksi-saksi partai politik di TPS ini masih sedang berlangsung. Tapi kemudian ada wacana untuk melakukan langkah politik berupa hak angket. Menurut Anda hak angket ini akan berhasil digulirkan di parlemen? Kami dalam hal ini ya silakan saja. Kalau sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang secara resmi menyatakan untuk mengajukan hak angket. Apalagi dari tim Amin menyatakan menunggu PDI Perjuangan.
dari PDI Perjuangan sampai saat ini belum ada keputusan resmi apakah akan mengajukan angket atau tidak. Artinya bagi TKN Prabowo Gibran tetap menghargai proses demokrasi berdasarkan aturan dan tata cara dalam undang-undang, dan kalaupun kemudian nanti ada langkah-langkah politik, kami akan melihat perkembangan. Baik, Pak Andreas, kan nanti P3 yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan, kemudian koalisi yang mendukung Anies Muhaimin akan ikut PDI Perjuangan menyetujui hak angket, atau nanti pada akhirnya ya gertakan saja seperti hak angket yang pernah diusulkan oleh Mas Hinton soal Mahkamah Konstitusi pada saat itu? Ya, di sini kan kita lihat proses pelaksanaan pemilu ini. Proses pelaksanaan pemilu itu seperti yang tadi saya katakan. Nah, di sini tentu perlu disusun dasar-dasar untuk penyusunan untuk pengajuan hak angket di situ. Hak angket ini untuk kemudian diinikan ke para anggota dan kemudian ketika memenuhi persyaratan itu nanti disampaikan di dalam rapat paripurna. Gitu. Jadi ini tentu harus melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang MD3. Jadi apa yang disampaikan hari ini harus diikuti dengan dasar-dasar untuk mengajukan hak angket tersebut. Nah, ini yang sedang disusun. Bukan hanya gertakan ya, Pak Andreas? Ya, yang menyampaikan gertakan itu untuk memberikan semangat supaya benar-benar serius untuk melaksanakan hak angket ini gitu. Karena ini merupakan apa? Kita tahu gitu di dalam hari-hari ini banyak sekali yang masyarakat yang merasakan ketidakpuasan dan banyak hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran yang terlewati di dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Yang ditunggu yang ditunggu saat ini adalah langkah PDI Perjuangan di parlemen untuk bisa mengabulkan wacana hak angket. Baik. Di samping PDI Perjuangan tentu partai-partai yang lain, tadi Mas Viva juga menyampaikan bahwa mereka akan melihat dan di dalam untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan daripada hak angket ini ya partai-partai yang bukan hanya PDI Perjuangan tapi partai-partai yang mendukung proses demokrasi pemilu sebagai pilar utama di dalam proses demokrasi ini. Ya, ketika mereka melihat ada hal yang perlu sesuai dengan tidak sesuai dengan undang-undang, ya tentu itu mereka akan ikut memberikan dukungan juga gitu. Karena ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kita menyikapi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini secara demokratis, dan pemilu merupakan pilar utama di dalam proses demokrasi. Terima kasih Pak Andreas Hugoparer, terima kasih juga Pak Viva Yoga Boladi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, hasil hitung cepat sejumlah